Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk melanjutkan materi pertemuan minggu lalu. Ya, kita sedang membahas DNS, kemudian lanjut ke web server. Nah, untuk di web ini lanjutan dari DNS, kita akan buktikan secara GUI atau secara grafik. Ya, kalau kemarin kita masih bisa membuktikannya dengan teks saja. Ya, mari kita mulai dengan membuka virtual kita yang lanjutannya. Ingat, virtual itu bisa disimpan, ya. Kemudian kita lanjutkan kapan saja ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita mulai, kita buka. Bapak udah siapkan 2 virtual. Ini virtual yang udah berjalan jadi, dan ini adalah virtual yang minggu kemarin lanjutannya. Ya. Jangan lupa ya dikasih nama minggu kemarin itu namanya apa di sini ya. Ini nama itu bebas ya di virtualnya. Ya, kebetulan Bapak belum mengajari kalian tentang virtualnya, ya, tapi tidak masalah ya. Yang penting kalian bisa memahami cara menggunakan virtual. Ya, gitu. Nah, CD-nya dalam keadaan kosongin dulu ya. Ini dalam keadaan warna abu-abu ya, supaya nanti tidak baca CD terlebih dahulu atau DVD ya. Jadi bacanya DVD. Ya, ini nanti harus diaktifkan kalau kalian menginstal. Ya. Kalau apt-get install itu ini harus jadi. Dalam login ini Bapak terangkan dari awal di login, jadi ingat-ingat loginnya itu usernya siapa. Ya, kalau Bapak ini TTS ya dikasih ya TTS. Kemudian password itu ini enggak kelihatan di sini hasil passwordnya ya, tidak ada bintang. Dia blank ya, khusus di Linux ya. Kemudian masuk ke super user SU. Kemudian ada passwordnya juga sama diisi ya. Walaupun di layarnya tidak kelihatan, itu udah Bapak ketik ya. Kemudian kalau sudah tanda pagar berarti kalian bisa melanjutkan tugas kalian. Ya, caranya ya. Kemarin kita cek dulu di nano, kemudian etc bin ya. etc bin, kemudian db ya. Kita lihat dulu ada dbtkj. Minggu kemarin kita menggunakan dbtkj. Ya. Kita klik enter. Ya. Nah, seperti ini ya di dbtkj-nya. Tapi kita lihat yang sudah jadinya di dbtkj yang sudah diedit ya. Kemarin kita sudah mengeditnya di dbtkj. Ya, kita lihat dbtkj etc bin ya, etc bin, kemudian slash, kemudian di db ya .tkj. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian perhatikan ya ini ya. Nah, ini bawaan awal setelah dirubah seperti ini, tkj.com nama domain kita. Kemudian ini ada TKJ. Ini kalau mau ditambahin lagi di sini ada www, ada nama kalian, ini bisa di sini. Ya, ini supaya asal jalan dulu Bapak ya. Jadi belum masuk ke subdomainnya. Jadi hanya menampilkan tkj.com saja. Nanti kalau misalkan mau www, mau nama kalian, misalkan tts in a 10 20 30, nanti depannya di tts.tkj.com. Nah, kalau misalkan ditambahin www di sini jadi www.tkj.com. Jadi www itu adalah bawaan standar yang biasa kalian munculkan di Google ya. Itu adalah misalkan www.facebook.com. Nah, itu adalah domain awalnya. Tapi kalau udah ke subdomain, kalian masuk dengan nama kalian sendiri, www-nya hilang, dengan nama kalian diganti. Itu jadi subdomain namanya. Nanti akan dipelajari juga setelah ini. Jadi setelah kita belajar sini, kita belajar subdomain. Nah, Bapak hanya mengingatkan ini harus ya ingat-ingat bahwa tkj.com IP-nya 10 20 30 40. Ya. Kemudian ya kalau udah ya, kemudian kita keluar dulu ya. Kita install nama aplikasinya apt, cara menginstal get ya. Kemudian install ya. apt-get install apache 2.
Nah, ini kalau Bapak enter belum berhasil ya. Kenapa? Karena CD atau DVD-nya belum Bapak pasang. Ya, tuh nanti CD atau DVD-nya belum Bapak pasang. Kita masuk ke yang tadi yang kedua ya. Jadi kalau kita apt get install Apache 2, kalau kita enter itu nggak berhasil ya, berarti CD-nya belum ada ya, CD-ROM-nya belum ada. Nah, caranya DVD atau CD-nya masukkan sini ya, di bawah nih yang warna abu, kemudian pilih ya. Nanti kalau di kalian nggak kelihatan boleh di sini di piranti ya, boleh di bawah boleh di atas ya. Nanti isinya yang sesuai dengan CD atau DVD yang kalian inginkan. Kalau Bapak ini namanya Debian Cepi ya. Nah, kalau udah masuk ya di enter, kemudian nanti akan ada proses seperti ini ya. Jadi kalau udah selesai ya, kemudian sekarang kita atur satu file saja yang diatur, yaitu site available default ya, di etc Apache karena di dalam Apache, kemudian site available ya default. Nah, ini yang diatur. Jadi nanti file ini diedit hanya sedikit ya. Nah, karena kita ulang sini ya, ini saja. Nanti di bawah di sini itu ya, kalian hanya edit ujungnya aja, yaitu tkj.com ini ya. Jadi tkj.com ini tadinya webmaster, di sini diganti dengan tkj.com. Subdomain nanti ditambahin di sini ya, sub ya. Subnya bisa banyak ya, subnya bisa banyak ya, bukan hanya satu, nanti diajarkan. Nanti yang penting yang sekarang semuanya harus tkj.com sesuai dengan yang awal. Ini masternya, paling utamanya, server admin masternya ya, jangan sampai salah. Kemudian kalau udah disimpan ya, nah kemudian ya, kalau sudah ya, kemudian kita simpan ya, Ctrl X ya, kemudian Y, enter, Ctrl X ya. Setelah itu ya, kita restart ya, kemudian kita restart. Kalau enggak kita edit dulu isi webnya, di adanya itu di /var ya, kemudian di www, kemudian di index.html ya. Nah, sini. Nah, misalkan Bapak ganti dengan hurufnya, ini awalnya bukan ini ya, it's work awal tulisannya, tapi Bapak ganti di sini dengan huruf besar. Selamat datang di web TKJ. Nah, ya. Ingat, ini adalah pelajaran kalian dulu belajar HTML ya. Ada HTML, ada body, ada H1. Nah, ini bisa kalian tulisannya bergerak, bisa berwarna, body text segala macam ya. Body color dulu udah dikasih tahu ya. Font color semuanya dikasih tahu waktu kelas 10. Nah, ini difungsikan di sini, silahkan ya. Kemudian kalian simpan, Ctrl X, Y, enter. Setelah disimpan baru di restart. /etc ya, huruf besar ya, /etc /init.d, nama paketnya Apache 2, restart. Oh, double R ya, restart ya.
Nah, kalau sudah di restart, ya, kemudian tolong atur IP address-nya di sini, ya, diatur pengaturan IP address-nya, ya, IP address-nya di sini hanya host only, ya, jadi host only, jadi adaptor hanya host. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya host only nanti di sini ya, adaptor host only. Jangan NAT ya. Di awalnya ini NAT, awalnya ini di sini. Di dalam keadaan NAT kalian rubah ke dalam bentuk hanya host ya. Tapi nanti di sana di bahasa Inggrisnya host only. Kemudian oke. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian atur IP yang di Windows ya. Yang di Windows kalian atur IP-nya ya. Jadi IP Windows-nya diatur. Nanti lihat seperti ini ya. Kemarin cari network-nya ya. Nah, ini Ethernet. Kemudian change adapter ya. Setelah diganti change adapter ya. Kalian pilih, nah ini virtual host, kemudian detailnya lihat ya, ini misalkan kalau mau diganti di sini properties, kemudian pilih IP 4, nah ini IP-nya ya. IP-nya di sana kan tadi di tag di apa namanya di Debian itu IP-nya ya. If config. Nah, di Debian IP-nya kalau kalian perhatikan di sini adalah 10 20 30 40. Ya, sini lihat ya. Jadi ini IP-nya adalah 10 20 30 40 yang awal kita buat dulu ya. Kemudian masknya 255 255 255 0 ya. Itu diingat-ingat. Ya, kemudian baru kita cocokkan dengan yang di Windows. Yang di Windows-nya ya, jangan disamakan ujungnya. Kalau di sana 40 boleh di sini selain dari 40, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Kemudian netmask tadi, ini di sini subnet mask ya. Kalau di sana netmask ya disingkat netmask 255 255 0 ini harus sama, wajib sama dengan yang di Linux. Kemudian ini gateway-nya kita ambil yang IP Linux yang dijadikan DNS-nya. Ya, kemudian DNS servernya 10 20 30 40. Kita ambil IP Linux karena kebetulan kita pakai internet yang dari sana, ya. Kemudian kalau udah di oke ya. Kemudian close ya. Kemudian kita ping dari Debian ya. Kalau kita ping dari Debian ya. Ping 10 20 30 tadi 2 ya. 2. Nah, kalau ada tulisan seperti ini tandanya nyambung ya. Kalau misalkan contoh yang enggak nyambung, misalnya Bapak ganti dengan angka 4 ujungnya ya. Nah, ini enggak nyambung ya. Bisa tulisannya seperti itu, bisa RTO, request timeout. Ya, seperti ini pun tidak nyambung. Kalau muncul ada waktu-waktu seperti ini, itu menyambung di atas ya. Kalau ada destination untrackable itu berarti tidak nyambung ya. Karena tidak ada IP yang nomor 4. Ya, itu cara ngecek di Debian. Gimana kalau kita ngecek nanti di Linux? Di Windows ya, tekan aja jendela sama R atau Windows R ya. Nah, nanti setelah ditekan Windows R di itu ketik cmd ya, Windows R, kemudian kalian ketik cmd, enter, muncullah seperti ini ya. Inilah cmd command line ya, seperti ini. Inilah bentuk cmd ya. Nah, di cmd kita ketik juga ping 10 20 30. Karena yang di Linux itu 40, kita ketik 40 ya. Jadi kalau ada time seperti ini berarti jalan.
Kalau misalkan kita 4, nah lihat ada ya kan untrackable ya. Berarti tidak nyambung karena kan nggak ada tadi kita 40 ya. Itu misalkan ping ke Google google.com. Nah, nggak ada ya. Nah, itu contohnya ya. Yang nggak adanya seperti itu. Ya. Nah, ini TKJ jalan ya. Yang kita ada TTL ya kan. Nah, karena kan TKJ udah dibikin tadi sama kita. Yang ke Google karena kita hanya ke host, tidak ke internet ya. Otomatis gak jalan karena ini hanya internet dengan virtual, melalui virtualnya. Jadi tidak melalui internet langsung nyambung ya. Kita hanya mencoba dari Windows ke virtual. Makanya ke virtual udah nyambung ya. Udah jalan tkj.com-nya ya. Itu secara teks. Nah, sekarang kita buktikan secara GUI. Gimana buktikan secara GUI? Ya kita harus buka browser ya. Browsernya ya terserah kalian mau pakai apa. Ya. Browsernya misalkan kita pakai Edge yang bawaan Windows. Kalau enggak kita pakai Chrome ya. Apa aja yang bisa membuka internet kalian bisa pakai. Itulah keunikan dari aplikasi yang diketik melalui HTML ya. Jadi HTML itu seperti itu. Ya, fungsinya bisa dibuka dari berbagai macam web browser ya. Itu. Kenapa tidak plek-plek kayak gambar aja langsung, Pak? Nah, itu nggak bisa. Yang namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol itu harus dalam bentuk teks ya. Kenapa dalam bentuk teks? Supaya bisa terbaca oleh semua aplikasi, baik GUI ya, itu yang di Android, baik yang bukan Android ya. Itu harus ya. Kenapa harus pakai teks? Nah, sekarang kita buktikan, Bapak perkecil ya. Kita buka melalui browser. Kita buka pakai IP. Kita memanggil nomor telepon dulu menggunakan nomor IP-nya. Kenapa kita menggunakan nomor? Karena kan ingat nomor IP-nya 10. Nah, sekarang kalau Google kan kita nggak tahu. Ya. Kalau Google kita nggak tahu. Ya. Itu. Nah, kemudian ya. Karena di sini ada 2, yakin error, ya. Nah, yang yakin error. Kenapa error? Karena memang di Bapak di sini udah ada 2 ya IP yang berjalan ya. 140-nya. Maka yang di sini kita off dulu IP-nya, disconnect. Kita pakai 1 ya. Ya. Jadi tidak disambungkan. Nah, ini langsung nyambung. Selamat datang di web kami ya. Karena tadi IP-nya Bapak ada 2, ada yang punya ini Dita, yang satu lagi ini aku, ya. Nah, ini yang berjalankan yang Dita ini. Nah, ya. Tuh. Jadi kalau kita buka di sini 10, 20, 30, 40 jalan. Atau kita tambahin lagi di sini tadi pakai IP, sekarang kita panggil tkj.com. Nah, ya, tkj.com. Nah, selamat datang di web kami, ya. Itu. Nah, kalau nanti tulisannya kita ganti yang di sana ya di sini pun tulisannya ganti. Ya, karena kita ganti. Tadi kan di www.var ya. Nah, di www.var. Jadi nano/var www ya. Var /var www index html. Nah, ini kan kita ganti selamat datang di web TKJ misalkan. TKJ. Huruf kecil TKJ-nya, kita perbesar aja. Caps lock TKJ. Ya. Ctrl X, Y, enter. Nah, sekarang kita refresh yang di
sini ya. Nah, ini udah ganti TKJ. Nah, ini awalnya sebelum di refresh masih kami, tapi kalau Bapak refresh lagi ya, TKJ. Nah, itu ya. Jadi kalian gantinya yang di sana, yang di Linux ya. Sini. Nah, misalkan ingat nggak waktu pelajaran dulu di kelas 10 ingin nggak berjalan itu apa ya? Markway ya. Lupa Bapak nih. Markway. Udah kecil aja ya supaya membedakan. Markway. Kemudian tulisannya ingin berjalan ya. Kemudian ini juga Markway. Yang ini tidak pakai tanda slash depan, yang belakang pakai slash ya, penutup. Ctrl X, Y. Ntar kalau salah nggak muncul ya, ingat HTML salah satu huruf tidak muncul ya. Nah, udah berjalan ya. Tuh, ingin warna, background segala macam ya, ingat lagi HTML pelajaran kelas 10 ya. Tuh, yang ini juga sama, kita refresh ya. Berhasil ya, web kita sudah berjalan secara GUI, artinya kita sudah berhasil ya mengerjakan webnya. Sebenarnya materinya sedikit, cuman karena banyak yang harus dipraktekkan ya, akhirnya seakan-akan banyak gitu ya. Jadi itu saja pertemuan hari ini, kita sudahi bahwa untuk mengedit web itu kita simpulkan hanya menginstal Apache 2 ya. Setelah install Apache 2 yang diedit filenya cuma satu, nggak kayak DNS kemarin. Kalau DNS kemarin kan yang diinstalnya satu, yang dieditnya banyak. Jadi yang dieditnya adalah di /etc Apache 2 site available default ya, itu site available default. Ingat-ingat defaultnya lah, site available defaultnya, yang depannya etc Apache 2 ya. Itu aja kesimpulan dari Bapak. Nanti tinggal pengaturan IP ini memang kita nggak kena ketemu, jadinya agak susah menggabungkan IP antara yang di virtual dan menggabungkan IP yang asli di Windows. Harus nyambung dulu ya. Kalau tidak nyambung ini tidak jadi seperti ini ya. Cukup sekian dari Bapak. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa minggu depan kita akan ulangan. Bapak akan kirimkan kisi-kisinya di materi ya. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.